Zangatsu no Lion atau March Comes in Like a Lion adalah film animasi yang diproduksi oleh studio Shaft dan ditayangkan perdana di tahun 2017. Bergenre slice of life dan drama. Season pertama dari anime ini memiliki 22 episode yang merupakan topik review dari Kimo Kuma di video ini. Serial anime ini berkisah mengenai seorang anak berbakat atau jenius bernama Rei Kiriyama dan kehidupan yang ia jalankan sehari-harinya. Baik itu perjuangan Rei dengan masa lalu yang ia miliki, kehidupan sosialnya yang sepi, dan kesulitan yang dihadapi sebagai pemain shogi profesional. Sebuah anime yang membuat penontonnya melihat sebuah petualangan sang tokoh utama dalam ceritanya sendiri, di mana kita, sebagai penonton, dapat melihat apa yang Rei alami, bagaimana dia mengatasi rintangan dalam hidupnya, membangun hubungan pertemanan dan keluarga, serta mengembangkan dirinya, baik secara pribadi maupun sebagai pemain shogi. Ini adalah sebuah anime yang membawa genre slice of life ke sudut pandang yang cukup unik, di mana seorang jenius yang terlihat dari luar seperti seorang yang diberkahi, memiliki kehidupan yang luar biasa, dan hidup di dunia yang berbeda. Ternyata, di dalamnya, sama seperti manusia pada umumnya, memiliki masalahnya sendiri. Sebelum kita mulai, Kimo Kuma wajib infokan kalau di review ini akan ada spoiler, baik mengenai karakter yang ada, dan juga sedikit mengenai ceritanya. Tapi diusahakan tidak akan terlalu major, sehingga mengganggu kenikmatan kalian dalam menontonnya nanti. Well, now that's already clear, let us begin the review, shall we? Lima menit pertama dari anime Zangatsu no Lion berisi adegan yang mungkin sudah bisa menceritakan sebagian masalah yang dialami oleh tokoh utama anime ini, Rei. Seorang anak laki-laki terbangun dengan lesu, pandangannya kosong. Ia minum karena kebutuhan, berpakaian karena keharusan, dan meninggalkan apartemennya yang kosong karena kewajiban. Sebuah penampilan awal anime yang begitu hening, yang seperti menceritakan kisah hidup sehari-hari yang dijalankan oleh sang tokoh utamanya. Rei seperti menanggung beban yang sangat berat dalam hidupnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memberitahu orang tentang masalahnya. Dia hanya bertahan dan terus melanjutkan hidupnya. Anime ini memang di permukaan adalah sebuah serial yang bercerita mengenai shogi. Tetapi, inti utama dari ceritanya lebih kepada perubahan pribadi Rei dalam melalui berbagai masalah dan depresi yang ia hadapi menuju ke Rei yang lebih dewasa dan berusaha berubah menjadi Rei yang lebih baik. Di awal cerita, dikisahkan bahwa Rei adalah pribadi yang memiliki banyak masalah. Dia pemalu, tidak bisa bergaul, dan tidak mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, atau apa yang ia rasakan. Ia hanya memendamnya. Dia selalu merasa bersalah ketika mengalahkan lawan-lawannya. Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi di kehidupan keluarga angkatnya yang memungut Rei ketika orang tuanya meninggal, dan juga berbagai masalah lainnya. Semua masalah itu membuat Rei tidak puas akan hidupnya, dan membuat ia menjalani hari demi hari seperti layaknya kanvas yang kosong, tidak memiliki tujuan. Banyak yang tidak mengerti mengenai apa yang ia alami. Mereka melihat Rei hanyalah sebagai seorang anak yang sangat berbakat di shogi, sebuah bakat yang cukup hebat sehingga membuatnya memiliki penghasilan besar sejak usia SMA. Seorang anak yang diberkati dengan kejeniusan dan seperti hidup di dunia yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Semua persepsi tersebut membuat mereka mempertanyakan mengapa seseorang di posisinya bisa merasa tidak puas, tanpa tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh Rei. Cerita dan plotnya adalah kekuatan utama dari serial ini. Sungguh sangat melegakan melihat perubahan perlahan-lahan yang terjadi kepada kehidupan dari karakter utama anime ini. Perubahan dari kehidupan yang menyedihkan menjadi kehidupan yang lebih berwarna. Anime ini memang memiliki alur yang sedikit melodrama, tapi bukan berarti tidak ada komedi yang menghiasi tiap episodenya. Komedi yang ada bertindak sebagai penyeimbang dari plot serius yang dimiliki anime ini, yang secara konsisten mereka tampilkan secara merata di ke-22 episodenya. Mulai dari karakter kucing yang mirip burung hantu, adanya karakter ceria seperti Hinata dan Nikaido, atau ketua perkumpulan shogi yang selalu bicara blak-blakan, serta hal-hal lainnya yang mewarnai perjalanan dari Rei. Selain komedi, anime ini
juga memiliki banyak momen yang bertindak sebagai pesan buat penontonnya. Baik itu pesan mengenai nilai-nilai kehidupan, pesan mengenai keluarga, teman, dan hal-hal lainnya. Salah satu momen yang tak terlupakan dan paling berpengaruh adalah bagaimana Rey mengembangkan hubungan dengan orang-orang yang ditemuinya. Dia bukan orang yang ramah dan mudah bergaul. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan kesendiriannya. Dia tidak mau merepotkan orang lain dan selalu bergantung kepada dirinya sendiri. Rey memiliki masalah kepercayaan terhadap orang lain karena masa lalunya. Untungnya, ada 3 bersaudari, Akari, Momo, dan Hina, yang mencerahkan hidup Rey. Mereka seperti cahaya yang menerangkan terowongan gelapnya, dan kita bisa melihat bahwa mereka memberinya kasih sayang dan memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Mereka peduli kepadanya, bahkan jika Rey mungkin tidak selalu peduli dengan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, mereka membantunya menemukan lebih banyak kegembiraan dalam kehidupannya. Pengaruh mereka dalam anime ini mengubah pemikiran Rey saat dia menyadari bahwa dia bisa mempercayai orang-orang tertentu dalam hidupnya. Rey juga menjadi lebih sadar bagaimana bersama dengan orang-orang lebih baik daripada sendirian. Dari situ, kepercayaan diri Rey mulai tumbuh dan dia mulai mengembangkan hubungan dengan orang lain. Itulah yang membuat penceritaan dan karakter anime ini menarik, di mana kita dapat melihat kesalahan yang dibuat Rey dan pelajaran hidup yang ia pelajari. Meskipun secara overall serial ini sangat menyenangkan untuk ditonton, akan tetapi bisa jadi beberapa dari kalian tidak begitu akan menyukainya. Mainly karena genre slice of life dan drama yang ada memiliki alur cerita dengan kecepatan yang bisa dibilang sangat lambat. Buat kalian yang tidak terbiasa dengan model cerita drama seperti ini, mungkin akan tidak begitu menikmatinya. Selain itu, di season pertama ini, genre romance-nya sangat jarang sekali dibahas, meskipun ada petunjuk mengenai kemungkinan kandidatnya. Dan yang terakhir adalah karena anime ini memiliki akhir yang bisa dibilang ngambang. Sebagian besar masalah yang dihadapi karakter masih merupakan perjuangan yang ongoing atau masih berkelanjutan. Dan Rey sendiri masih jauh dari menjadi Master Shogi, di mana ketemu rival utamanya yang sesama jenius pun belum. Dia masih berlari. Dia masih berusaha untuk menjadi lebih baik. Bisa jadi, itu akan berubah pada akhir musim kedua. Bisa jadi tidak. Dan itu mungkin merupakan akhir yang kurang ideal. Namun, meskipun begitu, menurut Kimokuma, hal tersebut malah menambah kerealistisan dari keseluruhan anime. Sangatsu no Lion adalah sebuah anime yang sangat direkomendasikan untuk ditonton, terutama buat kalian para penggemar genre drama. Serial ini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan serial anime lainnya yang sama-sama bertema mengenai anak jenius. Serial ini lebih memperlihatkan sisi terlemah dari tokoh utama daripada sisi terkuatnya. Sisi terlemah yang membuat kita menyadari bahwa seorang jenius pun adalah manusia. Anime ini menceritakan hal tersebut dengan gaya penceritaan yang menarik. Kita seperti bisa merasakan apa yang dirasakan Rey dengan ekspresi yang ditampilkan atau visual yang sangat deskriptif. Buat kalian yang tak mengerti permainan shogi, jangan takut. Pada saat permainan shogi pun, kita akan ditampilkan sebuah visual yang menjelaskan apa yang terjadi, bukan sebuah narasi yang memusingkan. Anime ini memberitahu kita bahwa membangun hubungan dan mencari kegembiraan dalam hidup bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Hal tersebut merupakan tantangan yang setiap hari harus dihadapi oleh Rey. Musuh dia tentu saja adalah dirinya sendiri, baik itu di dalam kehidupan pribadinya atau di kancah shogi yang kompetitif. Di mana di anime ini, kita dapat melihat bagaimana Rey berkembang sebagai pribadi. Secara overall, Sangatsu no Lion sebenarnya adalah sebuah pernyataan bahwa ketidakbahagiaan itu wajar. Menginginkan lebih dari yang didapatkan, menjadi depresi, tidak puas atau stres, tidak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda manusia. Dan serial ini menceritakan kisah tersebut dengan gaya melodrama yang memikat. Skor untuk anime ini, menurut Kimokuma, adalah 4 bintang dari total 5 bintang, dengan cerita sebagai nilai tertingginya. Sebuah anime yang sangat Kimokuma rekomendasikan kalian untuk menontonnya bagi yang belum.